Perkenalkan, nama saya Nikita Alit Paramita Diari dengan NBI 141220080, di mana hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu untuk pemenuhan tugas evaluasi tengah semester, yaitu tentang analisis produktivitas perusahaan dengan data keuangan. Studi kasusnya yaitu PT Rasa Gurih Sejati adalah perusahaan manufaktur makanan ringan, snack lokal yang telah beroperasi selama 8 tahun, di mana produk utamanya yaitu berupa keripik kentang, keripik singkong, dan kerupuk berbumbu yang diproduksi secara terus-menerus sepanjang tahun. Produk perusahaan ini sudah memenuhi permintaan pasar yang fluktual dan luas seperti pasar retail, minimarket, dan distribusi keluar kota. Dengan jangka waktu berdiri selama 8 tahun, PT Rasa Gurih Sejati ini ingin mengukur produktivitas dengan pendekatan model POSPAC dengan data keuangan, yaitu adapun berikutlah data keuangan dan pengukuran produktivitas perusahaan meliputi 6 aspek, yaitu dari aspek produksi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan juga modal. Dan berikut adalah data keuangan perusahaan yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, dan modal yang terdiri atas 17 bulan dari Januari 2024 sampai dengan Mei 2025. Adapun perhitungan dan hasil perhitungan rasio produktivitas pada bagian produksi, di mana pada bulan Januari sampai Mei terdapat pendapatan bersih dan juga HPP. Lalu untuk perhitungan rasio produktivitasnya, yaitu di mana pendapatan dibagi dengan HPP. Seperti pada bulan Januari yaitu Rp114.575.575 dibagi dengan Rp73.036.546 dan terdapat hasil rasio produktivitasnya yaitu sebesar 1,562. Begitupun untuk perhitungan pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai dengan Mei 2025. Ini adalah grafik rasio produktivitas dari produksi, di mana grafik ini dibuat berdasarkan data rasio produktivitas yang telah dihitung, dan dapat disimpulkan bahwa rasio produktivitas produksi tertinggi yaitu adalah 2,29 yang ada pada bulan November 2024, dan rasio produktivitas terendah yaitu 0,58 pada bulan Februari 2024, dan rasio produktivitas produksi yang berada di tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 1,44. Lalu indeks produktivitas produksi. Untuk mencari indeks produktivitas itu terdapat ada 2 rumus. Yang pertama yaitu untuk periode dasar, di mana rasio produktivitas dasar dibagi dengan rasio produktivitas dasar dikali dengan 100. Seperti contoh yaitu pada perhitungan rasio produktivitas Januari 2024, di mana rasio produktivitas dibagi dengan rasio produktivitas lalu dikali dengan 100 dan didapatkan hasil 100. Lalu cara yang kedua yaitu indeks produktivitas periode pada saat ini, di mana rasio produktivitas saat ini dibagi dengan rasio produktivitas dasar dikali 100. Contohnya pada bulan Februari, di mana rasio produktivitas saat ini yaitu 0,585 dibagi dengan periode dasar yaitu 1,562 dikali 100 dan didapatkan hasil 37. Begitupun untuk perhitungan periode saat ini pada bulan Maret sampai dengan Mei 2025. Dan ini adalah hasil dari grafik indeks produktivitas produksi berdasarkan data indeks produktivitas produksi yang telah dihitung, dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan grafik itu indeks produktivitas produksi tertinggi yaitu 147 yang ada pada bulan November 2024, lalu indeks produktivitas produksi terendah adalah 37 yang ada pada bulan Februari 2024, dan indeks produktivitas produksi yang ada di tengah-tengah antara tertinggi dan terendah yaitu dengan nilai 92. Lalu grafik rasio produktivitas organisasi. Untuk perhitungan grafik rasio itu sama seperti perhitungan pada grafik rasio produktivitas produksi. Dan untuk hasilnya berdasar perhitungan yang sama dan berdasarkan tabel yang sudah ada di awal, dapat disimpulkan bahwa rasio produktivitas organisasi yaitu yang tertinggi senilai 1,92
97 yang ada pada bulan Agustus 2024, lalu rasio produktivitas organisasi terendah yaitu 0,51 yang ada pada bulan Maret 2024 dan rasio produktivitas organisasi yang ada di tengah-tengah antara tertinggi dan terendah yaitu 1,24. Lalu untuk grafik indeks produktivitas organisasi, sama juga seperti perhitungan grafik indeks produktivitas produksi, perhitungannya sama, namun sesuai dengan data keuangan yang ada di awal, di mana berdasarkan data keuangan itu dan cara pengolahannya dapat disimpulkan dan dapatkan hasil grafik ini, dapat disimpulkan bahwa indeks produktivitas organisasi yang tertinggi yaitu senilai 321 yang ada pada bulan Agustus 2024. Lalu indeks produktivitas organisasi terendah yaitu senilai 83 yang ada pada bulan Maret 2024 dan indeks produktivitas organisasi yang ada di tengah-tengah yaitu 179,5. Seperti perhitungan yang sama dengan data yang ada di awal, adapun hasil grafik rasio produktivitas penjualan berdasarkan grafik itu dapat disimpulkan bahwa rasio produktivitas penjualan tertinggi yaitu adalah 2,37 pada bulan Mei 2025, rasio produktivitas penjualan terendah yaitu 0,65 pada bulan November 2024 dan rasio produktivitas penjualan yang ada di tengah-tengah yaitu adalah 1,51. Lalu grafik indeks produktivitas penjualan berdasarkan grafik itu dapat disimpulkan bahwa indeks produktivitas penjualan tertinggi adalah 319 pada bulan Mei 2025, indeks produktivitas penjualan terendah adalah 87 pada bulan November 2024 dan indeks produktivitas tengah-tengah yaitu ada di 203. Lalu grafik rasio produktivitas produk. Berdasarkan grafik itu dan setelah dilakukan perhitungan yang sama sebelumnya dapat disimpulkan bahwa rasio produktivitas produk tertinggi yaitu 2,27 yang ada pada bulan November 2024 dan rasio produktivitas produk terendah yaitu 0,64 pada bulan Januari 2024 dan rasio produktivitas produk yang ada di tengah-tengah yaitu pada 1,46. Berikut adalah grafik indeks produktivitas produk, di mana berdasarkan grafik itu dapat disimpulkan bahwa indeks produktivitas produk tertinggi yaitu adalah 354 yang ada pada bulan November 2024 dan indeks produktivitas produk pada terendah yaitu 100 yang ada pada bulan Januari 2024 dan indeks produktivitas produk yang ada di tengah-tengah yaitu 227. Lalu grafik rasio produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan grafik rasio tenaga kerja itu dapat disimpulkan bahwa rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 1,64 pada bulan Januari 2025 dan rasio produktivitas tenaga kerja terendah ada pada senilai 0,50 pada bulan Oktober 2024 dan rasio produktivitas kerja yang berada di tengah-tengah yaitu senilai 1,07. Lalu setelah rasio ada grafik indeks produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan grafik itu, didapatkan hasil bahwa indeks produktivitas tenaga kerja tertinggi ada pada bulan Januari 2025 dengan nilai 165, lalu indeks produktivitas tenaga kerja terendah ada pada Oktober 2004 dengan nilai 50 dan indeks produktivitas tenaga kerja yang ada di tengah-tengah yaitu senilai 112,5. Lalu ada grafik rasio produktivitas modal di mana berdasarkan grafik itu dapat disimpulkan bahwa rasio produktivitas modal tertinggi itu ada pada bulan Februari 2024 dengan nilai 2,18 dan rasio produktivitas modal rendah ada pada bulan Mei 2025 dengan nilai 0,34 dan rasio produktivitas modal yang tengah-tengah ada di nilai 1,26. Lalu grafik indeks produktivitas produksi modal berdasarkan grafik yang ada yaitu didapatkan bahwa indeks produktivitas modal tertinggi ada pada bulan Februari 2024 dengan nilai 163, indeks produktivitas modal terendah ada pada bulan Mei 2025 dengan nilai 26 dan indeks produktivitas modal yang ada di tengah-tengah yaitu senilai 94,5.
Nah, berdasarkan semua perhitungan dan grafik yang didapat serta kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa perhitungan nilai rasio dan indeks produktivitas itu yang tertinggi itu keluar, paling banyak pada bulan November 2024, yaitu keluar sebanyak 2 kali, lalu pada bulan Agustus satu kali, lalu Mei satu kali, Januari dan Februari satu kali, sehingga presentasi dari 6 aspek itu bahwa pada bulan November yaitu lebih sering keluar 33,2%, pada bulan Agustus yaitu 16,7%, lalu pada bulan Mei 16,7%, Januari 16,7%, dan Februari 16,7%. Lalu untuk nilai indeks rasio dan produktivitas terendah, semuanya itu keluar sama rata, yaitu hanya satu kali dan semuanya 16,7%. Dari bulan November 2024, Maret 2024, Mei 2024, Mei 2025, Januari 2024, Februari 2024, dan Oktober 2024. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.